Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan teman-teman, saya mau ingetin lagi bahwa sebenarnya YouTube channel saya ini sebagian besar ngebahas tentang skripsi mahasiswa. Nah, teman-teman bisa akses ke playlist YouTube channel ini, kemudian cari judul playlistnya skripsi mahasiswa. Di sana banyak sekali topik-topik tentang skripsi mahasiswa, gitu ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas satu topik yang sebenarnya udah rahasia umum lah, gitu ya. Yaitu beli skripsi dan akibatnya apa ketika kamu membeli skripsi. Nah, mudah-mudahan segala faktor-faktor yang saya jelaskan itu menjadi motivasi kamu untuk tidak membeli skripsi. Oke, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel saya, biar semangat channel ini berkembang terus berkat subscribe teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita simak videonya. Oke, teman-teman semua, saya kali ini akan membahas topik, ya kalau saya kasih judul, akibat membeli skripsi untuk mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada yang bertanya, ada emang yang jualan skripsi? Kayak jualan handphone, kayak jualan laptop, atau kayak jualan komputer, atau kayak jualan jilbab, baju, dan seterusnya. Kalau saya bilang itu ada. Jadi ada yang ngejual skripsi. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa akses ke Google gitu ya, dan kemudian ketik di kolom Google tersebut beli skripsi. Nah, itu akan banyak muncul nomor-nomor atau website-website yang menawarkan skripsi kamu gitu ya. Jadi tinggal lihat, kemudian oh rupanya ada ya. Dan tahu nggak teman-teman bahwa membeli atau dibuatkan skripsi itu sudah menjadi bisnis untuk oknum-oknum tertentu. Ya, banyak oknumnya, mau dari dalam ataupun dari luar lingkungan pendidikan gitu ya. Kamu bisa mengeluarkan kocek kalau misalnya bisa mencari datanya di internet, bisa paling murah 3 sampai dengan 10 juta tergantung tingkat kesulitan skripsi kamu. Banyak juga ya, daripada ngajar. Oh, jangan gitu ya. Nah, teman-teman, saya pengen bahas sebelum kita ngebahas tentang akibatnya, kita mau bahas dulu alasan mahasiswa beli skripsi apa sih gitu ya. Apa alasan mereka untuk membeli skripsi? Yang pertama, skripsi itu dianggap pekerjaan atau tugas berat bagi mahasiswa yang membeli skripsi tersebut. Apalagi khususnya di bidang komputer, teman-teman. Saya di bidang komputer, ada yang membeli ya karena kita disuruh buat skripsi sama buat programnya atau buat software atau buat algoritma. Itu yang mungkin di pikiran mahasiswa itu berat, padahal kadang dia belum coba, dia baru mikir saja udah berat, belum pernah diskusi sama dosen pembimbingnya dia udah merasa berat. Yang kedua, alasannya itu dikejar-kejar orang tua atau ditanyain kapan kamu lulus gitu. Nah, itu jadi beban juga bagi mahasiswa. Kadang orang tua itu selalu menanyakan, memang tentunya orang tua akan selalu care sama si anaknya ya. Dia akan tanya, terus kapan kamu lulus? Apalagi kamu sudah masuk ke semester 8 yang saat-saat genting ketika kamu mau lulus gitu ya. Tentunya banyak kalau misalnya mahasiswa yang memiliki uang gitu, dia berpikir pada pusing ditanyain orang tua terus, saya beli skripsi aja deh. Nah, itu alasan yang kedua. Yang ketiga tentunya mahasiswa malas gitu ya. Mahasiswa malas, memiliki uang lebih, itu pasti berpikir membeli skripsi merupakan jalan utama gitu ya. Malas berpikir, malas mencari judul, malas membaca, dan malas-malas yang lain itu mengakibatkan kamu lambat mengerjakan skripsi. Akhirnya cara terakhir adalah membeli skripsi. Selanjutnya, mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Nah, ini menjadi alasan bekerja ketika menjadi masalahnya adalah ketika sulit membagi waktu. Oleh sebab itu, membeli skripsi adalah jalan pintas ketika mahasiswa itu kuliah sambil bekerja. Apalagi kalau misalnya sudah kerja kan nggak harus kuliah.
Tapi masalahnya di tempat pekerjaan itu dituntut kamu harus memiliki gelar-gelar tertentu. Nah, itu terpaksa kamu harus membeli skripsi. Itu alasan mahasiswa. Kemudian alasan yang lain, mahasiswa tersebut sudah berkeluarga. Nah, selain bekerja, dia harus membagi waktu antara istri, anak, dan pekerjaannya. Itu yang sangat sulit membagi waktunya. Dan jalan pintasnya ya sama, yaitu membeli skripsi. Tetapi teman-teman tahu nggak sih bahwa banyak orang yang bekerja, sudah berkeluarga, dan mahasiswa saya banyak yang sudah bekerja, berkeluarga, itu lulus wisuda atau lulus skripsinya tanpa membeli skripsi. Walaupun banyak dispensasi toleransi untuk masalah waktu, tapi dia tetap fight. Banyak contohnya, kamu lihat kakak-kakak tingkat atau di kampus kamu itu banyak yang sudah berkeluarga, bekerja, tapi tetap mengerjakan skripsinya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah akibatnya ketika kamu membeli skripsi. Sekali lagi, yang menjual skripsi ini adalah oknum, teman-teman. Saya nggak mau membahas tentang skripsinya, tapi video ini saya sarankan untuk dapat bermanfaat buat kamu dan jadi bahan berpikir kamu sebelum kamu membeli skripsi. Nah, akibat yang pertama apa? Kamu tidak akan tahu apa-apa isi tentang skripsi kamu. Nah, itu yang bakalan jadi masalah. Kamu harus tahu bahwa kalau kamu membeli skripsi ke oknum penjual skripsi, kamu diberikan template skripsi dan disesuaikan dengan judul skripsi kamu. Gitu, nanti mereka ada template-templatenya dan disesuaikan. Mustahil mereka melakukan riset atau melakukan penelitian di skripsi kamu. Itu bakalan berat bagi mereka. Dan kamu juga mungkin dijelaskan hanya sebagian, bahkan lebih sedikit tentang skripsi kamu. Karena kamu belinya online misalnya, kamu nggak ngeh apa maksudnya. Dan kamu akhirnya nggak tahu apa-apa tentang skripsi kamu. Itu akibat yang pertama. Yang kedua, kamu tidak memiliki kebanggaan dengan skripsi kamu. Tentunya ketika kamu membeli skripsi, itu kamu tidak memiliki kebanggaan dengan skripsi kamu. Sama sepertinya kalau kamu memelihara kucing dari kecil gitu. Sampai besar kamu akan sayang terus karena kamu kasih makan setiap hari dan seterusnya. Ada proses di dalamnya. Tetapi kalau kamu membeli skripsi, itu udah langsung jadi instan. Sama kayak beli kucing, ya kucingnya udah langsung jadi. Kadang nggak punya nilai apa-apa gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah jika kamu ketahuan membeli skripsi, kamu tidak akan lulus. Gitu. Itu udah pasti. Dengan catatan banyak hal ya, kebijakan dari kampus. Kenapa kamu tidak lulus? Karena biasanya skripsi yang beli itu plagiat, mengambil topik-topik template-template yang lain. Maka kamu dipastikan tidak lulus dan mengulang di semester yang akan datang. Kamu udah nggak lulus sidang skripsinya dan kamu akan mengulang di semester yang akan datang. Kamu akan menambah beban bayaran kuliah lagi, kamu akan menambah 1 semester lagi untuk melaksanakan skripsi, dan yang lebih parahnya lagi, kamu akan malu seumur hidup sama orang-orang yang tahu bahwa kamu membeli skripsi. Nah, itu hati-hati kalau mau membeli skripsi. Kemudian, ijazah kamu bisa dicabut. Emang bisa kalau saya sudah lulus kuliah ataupun sudah bekerja, apakah ijazah saya bisa dicabut? Itu bisa, teman-teman. Jadi hati-hati banget ketika kamu punya niatan sedikit untuk membeli skripsi. Udah kerjain aja. Akan jadi masalah ke depannya ketika kamu ketahuan membeli skripsi. Kemudian kita berandai-andai ketika kamu nanti sudah berkeluarga, memiliki anak, anaknya udah gede, ditanya, gimana cara ngerjain skripsinya, Pak, Bu, gitu ya. Maka kamu nggak tahu gitu. Alangkah malunya ketika kamu ditanya saat itu. Ya pastinya semua orang kelak akan memiliki keluarga dan memiliki anak, dan ketika ditanya tentunya kamu akan sangat sedih banget ketika ditanya tentang skripsi, bahwa skripsi kamu tidak tahu dan nggak mungkin kamu bilang ke anak kamu bahwa skripsinya beli. Dan tentunya akibat yang lainnya memalukan keluarga. Ketika kamu ketahuan membeli skripsi, bukannya kamu saja yang malu, tentunya sekeluarga besar kamu akan malu, dan tentunya kamu harus berpikir panjang untuk membeli skripsi ya. Jadi
kasihan keluarga kamu juga. Serta yang terakhir adalah memalukan dosen dan kampus kamu. Jadi kalau kamu ngobrolin soal skripsi, kamu akan berhubungan sama dosen dan kampus. Dosen akan sangat malu sekali, dan ketika kamu diketahui membeli skripsi, kayaknya sebagai dosen akan merasa gagal mendidik kamu. Nah, itu teman-teman akibat membeli skripsi bagi mahasiswa. Dan teman-teman, sebelum kamu membeli skripsi, tentunya kamu harus berpikir baik-baik dan pertimbangkan juga akibat dan risikonya. Teman-teman, skripsi itu memang berat, tapi kamu harus berjuang. Nikmati prosesnya dan jangan menyerah untuk mau belajar gitu ya. Insya Allah skripsi kamu bakal sukses. Dan channel ini pun salah satu keinginan saya untuk berkomunikasi, berkonsultasi teman-teman ke saya untuk tentang skripsi gitu ya. Jadi media ini sangat terbuka sekali. Gitu aja ya. Oke, mungkin itu aja sharing tentang akibat mahasiswa membeli skripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini, share, kemudian like videonya apabila video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau mau berkomunikasi, silahkan follow Instagram saya @robiulehendra. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.